Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tripuspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Hukum Indonesia dalam Kondisi Modernitas dan Menuju Tantangan Hukum Responsif. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang. Perkembangan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah, sosial, dan politik yang terus berkembang. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem hukum, mulai dari pengaruh hukum kolonial Belanda, penerapan sistem hukum adat, hingga pembentukan sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di tengah globalisasi dan modernitas, sistem hukum Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang membutuhkan pembaruan dan responsivitas terhadap dinamika masyarakat. Modernitas ini juga yang ditandai oleh kemajuan teknologi, perubahan nilai sosial, globalisasi ekonomi, serta pergeseran cara hidup masyarakat turut mengubah cara pandang terhadap hukum. Teknologi informasi dan komunikasi misalnya telah menciptakan ruang baru dalam penyelesaian sengketa dan pemenuhan hak-hak individu. Selain itu, masyarakat Indonesia yang semakin plural dan beragam juga menuntut hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap beragam kepentingan serta perbedaan budaya. Dalam menghadapi tuntunan tersebut, hukum Indonesia perlu bergerak menuju tantangan hukum yang lebih responsif, yaitu suatu sistem hukum yang mampu memberikan jawaban cepat dan tepat terhadap persoalan-persoalan yang telah timbul di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Tantangan hukum responsif ini hanya menuntut fleksibilitas hukum dalam merespon perubahan, tetapi juga keadilan yang lebih substantif, penguatan asasi manusia, serta kesadaran akan pentingnya integritas lembaga-lembaga hukum. Jadi, itulah latar belakangnya. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan. Kita masuk ke poin A, perkembangan hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan modernitas termasuk globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Jadi, apa saja sih perkembangan hukum di Indonesia? Jadi, itu ada globalisasi dan pengaruh hukum internasional. Ada juga kemajuan teknologi dan digitalisasi hukum, perubahan sosial dan kebutuhan akan hukum yang responsif, reformasi hukum dan lembaga hukum. Perkembangan hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan modernitas menunjukkan upaya untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam hal implementasi dan pemenuhan keadilan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan agar hukum Indonesia bisa benar-benar responsif, adaptif, dan inklusif terhadap berbagai dinamika yang berkembang. Jadi, hukum Indonesia itu harus benar-benar responsif, adaptif, dan inklusif. Baik, di sini kita masuk ke
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi sistem hukum Indonesia. Apa saja sih? A. Perubahan sosial budaya. Maksudnya, masyarakat Indonesia yang semakin beragam dan dinamis mempengaruhi norma dan nilai-nilai hukum yang ada. Adanya perubahan dalam pola pikir, cara hidup, dan kebutuhan masyarakat menuntut sistem hukum untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan. B. Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak besar pada cara masyarakat berinteraksi dan menjalani kehidupan, seperti di bidang atas data pribadi dan sebagainya. Yang C. Globalisasi membawa pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia dengan masuknya nilai-nilai peraturan internasional yang perlu diintegrasikan dalam hukum nasional. Yang D. Politik dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam pembaruan dan penerapan hukum. Perubahan ideologi politik dapat mempengaruhi arah reformasi hukum dan bagaimana sistem hukum merespon tantangan baru. Yang E. Kebutuhan ekonomi dan bisnis. Perubahan dalam sektor ekonomi dan bisnis, baik domestik maupun global, mempengaruhi kebutuhan akan sistem hukum yang dapat mendukung transaksi ekonomi, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang F. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum. Pemikiran kritis terhadap sistem hukum yang ada dapat mendorong perubahan. Dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran baru yang muncul di dunia akademik maupun praktik hukum. Yang G. Penegakan hukum dan keadilan sosial. Dengan efektif juga menjadi faktor penting dalam adaptasinya. Ketidakadilan atau ketidakefektifan sistem hukum dapat memicu kebutuhan akan reformasi agar hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang A. Perspektif multikultural. Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa memerlukan sistem hukum yang mampu menghargai dan mengakomodasi pluralitas tersebut. Yang I. Pengaruh dari lembaga internasional dan asasi manusia. Adanya tekanan dari lembaga internasional terkait asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial juga berpengaruh pada perubahan hukum di Indonesia. Jadi itulah faktor-faktor dalam mempengaruhi adaptasi sistem hukum Indonesia. Baik, kita masuk ke poin C, penerapan hukum responsif di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia lahir sebagai negara baru di tengah-tengah masyarakat negara-negara di dunia, kecuali pengumuman tentang bentuk negara yaitu Republik Indonesia menyatakan diri sebagai negara bersandar hukum atau negara hukum. Lebih dari setengah abad kemudian, negara Indonesia masih harus bergulat dengan berbagai masalah mendasar yang timbul sebagai akibatnya. Eksistensi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata masih harus dibina dan dipertahankan. Selain itu, pembangunan negara hukum ternyata belum juga selesai dengan baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Menjadi negara hukum yang sebenarnya adalah suatu proses panjang karena menyangkut perubahan perilaku, tantangan sosial, dan kultur.
hukum dan negara hukum modern membentukkan suatu predisposisi sosial yang kultural tertentu untuk bisa berhasil dengan baik. Hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia. Maka sudah sangat jelas bahwa perkembangan dan perubahan hukum tidak lepas dari dinamika sosial dengan segala kepentingan yang sesungguhnya berada di belakang hukum. Hukum tidak bisa dielakkan, selalu berkembang, namun perkembangannya tidak bisa dipastikan berkembang kepada arah tertentu. Tetapi jelas pada akhirnya juga membawa perubahan setelah bertarungnya berbagai kepentingan dan berada di belakang hukum itu sendiri. Perubahan yang sangat mendasar kita harus tegaskan bahwa dalam cara kita berhukum tidak sehatnya lagi mempertahankan suatu standar aliran positivisme abad ke-18 sampai 19 atau paradigma tunggal yang sudah berabad lamanya, tetapi harus mempertimbangkan cara berhukum yang diterima oleh komunitas atau masyarakat. Untuk penegakan supremasi hukum yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya. Sementara peraturan perundang-undangan bisa dilakukan sambil jalan, tetapi aparatur hukum adalah sangat mendesak, yaitu perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggung jawab secara moral, dan bukan justru jabatan penegak hukum sebagai lahan yang empuk untuk menumpuk kekayaan diri sendiri. Sesungguhnya, penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentuan di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat bukan saja mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu, tidaklah cocok aparat pembuat dan penegak hukum hanya berakibat kepada aliran legalisme atau legal positisme. Di sini ada tujuan. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu perubahan sosial dan keadilan sosial dengan membutuhkan tantangan hukum yang responsif. Maka hukum responsif menekankan pada beberapa hal, yaitu ada 3. Yang pertama, legitimasi hukum yang merupakan keadilan yang responsif menjadi keadilan yang prosedural. Kedua, peraturan merupakan subordinisasi dari prinsip dan kebijakan, jadi peraturan itu bukan yang utama. Ketiga, pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat pada kesejahteraan masyarakat. Jadi, untuk mewujudkan tantangan hukum yang responsif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari segi pembaruan regulasi, reformasi lembaga hukum, maupun penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial. Beberapa tantangan utama adalah: pertama, tantangan dalam pembaruan regulasi; kedua, tantangan dalam reformasi lembaga hukum; ketiga, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial; keempat, tantangan dalam penyelesaian konflik dan penguatan hak asasi manusia; dan kelima, pendidikan dan kesadaran hukum yang terbatas. Untuk mewujudkan tantangan hukum yang responsif, Indonesia perlu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan melakukan reformasi yang menyeluruh baik dalam hal pembaruan regulasi, peningkatan kualitas lembaga hukum, serta penerapan prinsip keadilan sosial yang inklusif dan merata. Hal ini memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mengarahkan perkembangan hukum Indonesia menuju tatanan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi.
Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengarahkan perkembangan hukum Indonesia menuju tatanan hukum yang responsif dan adaptif mencangkup pembaruan regulasi, reformasi lembaga hukum, penguatan prinsip keadilan sosial, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan pendidikan hukum dan partisipasi masyarakat. Jadi, kesimpulannya, perkembangan hukum di Indonesia dalam era modernitas mencerminkan upaya untuk mengadaptasi sistem hukum yang ada agar sesuai dengan tuntunan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pada masa ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan responsif terhadap perubahan. Modernitas membawa berbagai tantangan seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial dan politik yang cepat. Menuju tantangan hukum yang responsif, hukum Indonesia diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan ekonomi yang muncul. Tantangan hukum responsif berarti hukum yang mampu mendengar, memahami, dan merespon kebutuhan masyarakat secara tepat dan adil. Perkembangan hukum Indonesia menuju tantangan hukum responsif memerlukan sinergi antara pembaruan regulasi, peningkatan sistem penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kehidupan modern. Baik, sekian pembahasan saya. Demikian pembahasan dalam materi yang saya susun dalam makalah ini. Semoga dapat membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memahami dan mempelajari ilmu sosiologi hukum, serta dapat membuka wawasan yang lebih luas tentang pemahaman apa saja yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada sumber-sumber data dan informasi baik dari buku internet dan sumber informasi lainnya yang menyediakan beberapa materi dan penjelasan tentang sosiologi hukum ini, sehingga saya dapat diberikan kemudahan dalam pengerjaan tugas serta pemahaman di dalamnya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini saya lebih memahami apa saja yang menjadi rumusan dalam penyusunan dan pembahasan materi ini. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.